Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavina Paramita Dewi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan mengenai materi fungsi tari kreasi. Fungsi tari kreasi. Dalam perkembangannya, seni tari dipengaruhi perkembangan masyarakat dan budayanya. Fungsi dan peran seni tari merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Seni tari dalam masyarakat Indonesia begitu lekat. Hal ini ditunjukkan dari adanya pertunjukan tari di setiap acara, serta di setiap daerah. Kemudian, berikut fungsi-fungsi dari seni tari. Yang pertama, tari dapat berfungsi sebagai sarana upacara. Pada zaman sebelum masuknya agama ke Indonesia, tari menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritualisme masyarakat Indonesia. Lambat laun, dengan perkembangan zaman, kesakralan tari upacara ini telah berkurang di beberapa daerah. Namun, masih ada beberapa daerah yang menjalankan tradisi tersebut hingga sekarang. Kemudian, fungsi tari sebagai sarana upacara juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama merupakan fungsi dalam upacara keagamaan. Dalam prosesi keagamaan juga menggunakan tari-tarian, dan ini hampir setiap daerah ada. Kita bisa menjumpai tarian seperti ini pada adat di Pulau Bali. Biasanya, tarian dalam upacara keagamaan masyarakat Bali masih dipertunjukkan di pura dan setiap bentuk tarian sesaji. Kemudian, yang kedua merupakan fungsi dalam upacara adat. Tarian-tarian juga bisa dilakukan dalam upacara adat atau sakral. Biasanya kaitannya dengan kepentingan adat masyarakat di suatu lingkungan. Kemudian yang ketiga merupakan fungsi dalam penyelenggaraan upacara adat. Tari juga berfungsi dalam penyelenggaraan upacara adat, di mana yang kaitannya dengan peristiwa kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan, penobatan, dan juga kematian. Kemudian berikut ada beberapa contoh fungsi tari sebagai sarana upacara. Yang pertama contohnya itu tari ngalage yang ditampilkan pada upacara perayaan panen padi di Jawa Barat. Tari ngalage merupakan tarian sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Dewi Padi Pohaci, Sang Hyang Sri. Berikut juga foto dari tari ngalage. Kemudian yang selanjutnya merupakan tarian tradisional Bali, yaitu tari pendet, salah satu tarian tradisional Bali yang sangat populer. Pada awalnya, tarian ini ditarikan di pura sebagai tari pemujaan, lambang penyambutan turunnya dewata ke alam dunia. Seiring perkembangan, tari ini difungsikan untuk menyambut tamu. Berikut juga foto dari tari pendet. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tari sebagai hiburan merupakan fungsi yang kedua. Tari hiburan dapat dikategorikan sebagai tari yang bobot nilainya ringan. Bagi penari, mungkin hanya sekedar untuk menyalurkan hati atau kesenangan seni, misalnya untuk perayaan suatu pesta atau perayaan hari besar atau ulang tahun. Ada banyak jenis tarian yang digunakan dalam media hiburan yang mampu menghibur penontonnya dengan koreografi dan kostum yang menarik. Hal ini bisa dilihat pada berbagai jenis tarian-tarian modern atau tarian dalam teater yang sering dipertunjukkan. Kemudian berikut merupakan contoh tarian dari fungsi tari sebagai hiburan, yaitu tari gintur yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tarian ini mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari dengan menggunakan tongkat sebagai media menarinya. Tari ini awalnya berasal dari suku Dayak Maanyan yang mendiami daerah Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan.
Provinsi Kalimantan Tengah biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi tari sebagai pertunjukan dan tontonan. Tari sebagai pertunjukan ditunjukkan untuk memperlihatkan sesuatu yang dinilai memiliki nilai seni untuk menarik perhatian, memberikan kepuasan, dan memperoleh kesan. Tari pertunjukan juga mempunyai peran untuk mengembangkan pariwisata daerah, sehingga menimbulkan adanya perubahan dan wawasan baru kepada siapapun yang melihatnya. Selanjutnya, contoh dari tari sebagai pertunjukan atau tontonan. Yang pertama, tari Sendera Tari Ramayana. Sendera Tari Ramayana adalah pertunjukan seni perpaduan antara seni tari dan drama yang dikemas untuk membawakan sebuah cerita. Kesenian ini dinamakan Sendera Tari Ramayana karena cerita yang diangkat adalah cerita Ramayana. Sendera Tari Ramayana ini sering dipertunjukkan di kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta. Berikut juga terdapat foto contoh dari tari Sendera Tari Ramayana. Kemudian yang kedua merupakan tari merak. Tari ini bukan tarian tradisional atau tarian klasik, namun karena keindahan geraknya, tarian ini mampu menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara luas. Tari merak memiliki fungsi yang sangat beragam, seperti penyambutan tamu atau orang yang memiliki hajatan. Selain itu, tarian ini juga memiliki beberapa fungsi lain, seperti memberikan persembahan kepada para tamu yang hadir dalam acara resepsi pernikahan. Lanjut ke fungsi yang keempat, merupakan tari sebagai pendidikan. Tari sebagai salah satu bentuk pendidikan seni mengandung sikap estetis atau keindahan yang berguna untuk membentuk manusia sebagai pribadi yang memperhatikan lingkungan sosial, budaya, dan hubungan dengan Tuhan. Seni tari bisa digunakan untuk mendidik anak agar bersikap dewasa serta menjalankan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai keindahan dan keluhuran pada seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Seni tari juga digunakan untuk mengajarkan kebudayaan pada anak-anak. Kemudian sekian presentasi dari saya mengenai materi fungsi tari kreasi. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.